tiket sudah dibeli, visa sudah keluar. Tadi pagi, kemarin apa tadi? Saya dilapor istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami relawan Prabowo Sandi Australia yang diwakili oleh relawan dari Melbourne dan Adelaide dengan ini menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pembatalan kedatangan Ustadz Sugi Nur Raharja atau yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Gus Nur ke Australia. Sebagai pengundang, kami sangat kecewa dengan pencekalan sepihak oleh pihak imigrasi terhadap paspor Ustadz Gus Nur. Mewakili panitia penyelenggara dan masyarakat Indonesia di Australia yang mengharapkan kehadiran beliau, kami berharap pemerintah Indonesia meninjau kembali keputusan pencekalan paspor Ustadz Gus Nur tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tim ketua panitia dakwah Ustadz Sugi Nur Raharja atau biasa disebut Gus Nur untuk safari dakwah beliau di Australia merasa prihatin atas keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap beliau untuk bepergian ke luar negeri. Kami sangat mengharapkan pemerintah Indonesia berlaku adil terhadap beliau sebagaimana kami warga negara Indonesia yang ada di Australia, terutama di kota Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, dan Perth, telah menunggu kehadiran beliau untuk menjalankan safari dakwah beliau di Australia. Lepas dari suhu politik yang memanas saat ini, kami mengharap sekali lagi pemerintah Indonesia bersikap jujur dan adil dalam hal ini. Sekian dari Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deal ya. Saya akan ngomong apapun kebenaran ini harus disampaikan, gak boleh ditutup-tutupi. Saudaraku, saya tadi baca artikel. Ini suara saya jelas. Saya tadi baca artikel. Ada seorang ustadz bertanya kepada jamaah, "Wahai jamaah, seandainya Anda hidup di zaman Fir'aun dan Musa, kira-kira Anda mau ikut Fir'aun atau ikut Musa?" Jamaahnya menjawab, "Musa." Nah, coba sekarang pertanyaan itu tak sampaikan di sini kepada Anda. Saya tanya kepada Anda, seandainya Fir'aun dan Musa masih hidup, saya tanya, Anda mau ikut Musa atau ikut Fir'aun? Musa atau Fir'aun? Yakin? Enggak mungkin, Pak. Karena yang bangun jalan tol Fir'aun, yang punya mall itu Fir'aun, yang bangun piramida Fir'aun. Apalagi yang bangun infrastruktur Fir'aun, ekonominya dikuasai Fir'aun. Apalagi ya, jalan tol Fir'aun, tenaga kerjanya semua diisi oleh Fir'aun, yang menentukan semua kebijakannya Fir'aun, perekonomian dipegang Fir'aun, mata uangnya dipegang Fir'aun, kekuasaannya dipegang Fir'aun, medianya dipegang Fir'aun, semuanya Fir'aun yang menguasai. Apalagi yang belum apa? Semua media Fir'aun yang mengendalikan. Mana yang boleh tayang, mana yang tidak boleh tayang, mana yang haram tayang, itu Fir'aun semua yang punya. Fir'aun yang berkuasa, bahkan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Sementara Musa hanya pengembala kambing, itu pun ngomongnya cedal karena lidahnya pernah ketelan bara. Cedal, nggak punya apa-apa, cuman punya satu tongkat butut, dan itu pun nggak masuk akal. Anda diajak ke pantai dan itu pun nggak punya perahu. Coba dikejar-kejar Fir'aun,
diajak ke pantai, tidak punya perahu. Strategi militer manapun, Pak, kalau dikejar musuh, itu di mana-mana larinya ke hutan, bukan ke pantai. Baca semua buku strategi militer, strategi perang. Tidak ada dikejar musuh, lari ke pantai. Tidak ada. Mesti ke hutan. Ini Musa ini heran. Sudah anak gembala, anak miskin, suaranya nggak didengar orang, mulutnya cedal, cuma modal tongkat. Udah gitu ngajak ke pantai, nggak punya kapal, nggak punya perahu. Musuhnya itu yang memegang dunia. Masih yakin ikut Musa? Masih yakin ikut Habib Rizik? Karena rezim ini lebih memuliakan Abu Canda daripada Habib Rizik. Lebih memuliakan Sukmawati daripada Habib Bahar. Rezim ini lebih memuliakan penjilat munafik daripada orang-orang yang lurus pikirannya. Ya, mudah-mudahan Anda adalah kaum-kaumnya Nabi Musa zaman sekarang ini. Musa dan Fir'aun ini sekarang sedang terjadi di Indonesia. Hanya beda wajah dan wujud saja. Polanya sama. Yang bangun jalan tol Fir'aun. Semuanya dipegang Fir'aun. Siapa sekarang Musanya coba? Masya Allah. Takbir. Saya bukan Musa, ya, tapi saya orang yang, saudaraku, saya diundang sama salah satu panitia di Australia. Dengarkan saya diundang salah satu komunitas di Australia. Gus, datang ke Australia ngisi pengajian bulan Maret. Saya sanggupin. Baik, insya Allah dikurung tanggalnya. Terus kemudian saya kirim fotokopi paspor, saya kirim fotokopi KTP, buku nikah, semua saya kirim untuk ngurus visa. Begitu saya kirim, dapat 3 hari ada laporan. Gus, ternyata berangkatnya nggak Maret, tapi Januari. Loh kenapa? Visanya sudah keluar. Saya heran Gus. Saya ngundang kiai-kiai Indonesia itu kalau ngurus visa paling cepat 4 bulan. Ini Gus Nur 3 jam visanya keluar. Allah, begitu panitianya. Demi Allah. Oh ya sudah kalau gitu siap. Maka diputuskan tanggal 27 Januari besok saya harus berangkat ke Australia, keliling seluruh Melbourne, gitu, Sydney, saya keliling Australia. Sudah. Tiket sudah dibeli. Visa sudah keluar. Tadi pagi Kemarin apa tadi? Saya dilapor istri saya, ternyata paspor saya disita sama imigrasi. Ternyata paspor saya ditarik sama imigrasi. Padahal bulan Maret saya mau bimbing umroh. Hei rezim, mana yang live? Hei rezim, silahkan blokir saya ke luar negeri. Saya nggak apa-apa walaupun nggak ke Australia. Tapi kalau paspor saya kamu tarik, berarti kamu menggagalkan umroh saya. Wallah, dilaknat sama Allah kamu. Jadi dimohon menyerahkan selambat-lambatnya 3 hari setelah surat ini diterima. Pasporku harus diserahkan. Coba. Apa namanya kalau nggak Fir'aun? Saya bukan koruptor. Tidak pernah makan uang jalan tol. Tidak pernah makan uang reklamasi. Tidak pernah makan uang Meikarta. Tidak pernah makan uang EKTP. Dan saya tidak pernah menipu rakyat. Tidak pernah menipu umat.
disita paspor saya. Disita paspor saya. Dolim saudaraku, dolim. Demi Allah dolim. Kalau cuma ke Australia nggak masalah, cancel. Silakan blokir saya. Tapi kalau sudah paspor disita, Maret saya harus membimbing jamaah umroh. Ternyata tiba-tiba nggak jadi itu nanti. Demi Allah 7 turunanmu dilaknat sama Allah. Jokowi, Pak Tito, siapa lagi? KPU, Bawaslu, semua rezim tanpa terkecuali ini. Anda dilaknat sama Allah. Bukan Anda, rezim. Pak Haji, saya di Hong Kong diblokir. Saya sudah nyampe di bandara Hong Kong, sudah nyampe, sudah menyerahkan paspor di imigrasi, di-scan mata saya. Saya berdua sama anak saya, itu anak saya, kameramen itu. Saya berdua sama dia. Ternyata anak saya lolos, saya enggak. Saya dimasukkan ke ruang imigrasi, disidik saya, diintegrasi, hampir 5 jam. Intinya begini, saya ngomong sama dia, saya dari tahun 2005 masuk Hong Kong dan tidak pernah ada masalah. Dari tahun 2005, silahkan cek komputermu. Saya sudah keluar masuk Hong Kong tidak pernah ada masalah. Kenapa baru sekarang saya nggak boleh masuk? Apa salah saya? Jawabannya begini, saya tidak tahu salahmu apa, saya nggak kenal siapa kamu, ada orang di atas saya yang tidak mau kamu masuk ke Hong Kong. Wallah, kira-kira siapa yang di atas saya yang tidak boleh saya masuk Hong Kong itu siapa kira-kira? Masa camat? Masa polsek? Itulah Fir'aun masa kini. Demi mempertahankan kekuasaannya segala cara dihalalkan. Astagfirullahaladzim. Surat Al-Isra ayat 16. Gimana bunyinya? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Baca nanti. Kalau sekiranya akan kuhancurkan sebuah negeri, aku perintahkan orang-orang yang berkuasa di negeri itu untuk taat dengan perintahku. Tapi sayang, orang-orang yang berkuasa di negeri itu justru mengingkari perintahku, mendustaiku. Maka berlakulah aturanku, berlakulah ayat-ayatku, aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Masya Allah. Jadi saudaraku, saya sudah mubahalah, ya. Jadi gini, ada yang lihat ELC tadi malam? Bagaimana Pak Rocky Gerung? Itu versinya Pak Rocky Gerung. Nah kalau versi saya beda. Di mata saya rezim ini curang. Di mata saya rezim ini dolim. Di mata saya KPU itu sudah mulai gak adil. Loh ayo, ini saya bertanggung jawabkan. Tangkap saya, penjara saya, tapi sebelum tangkap saya, ayo mubahalah sama saya. Ayo. Kenapa kalian remehkan saya? Apa mentang-mentang uangmu banyak? Terus kalian remehkan orang yang kecil ini? Apa karena backingmu 9 cacing itu? Kamu remehkan yang kecil ini? Apa uangmu tidak ada habisnya? Kamu remehkan kecil ini? Hei saudaraku, hei rezim,
Dirimu kalau dibandingkan Fir'aun dan Qarun nggak ada apa-apanya. Fir'aun dan Qarun jauh lebih kaya, jauh lebih besar dari dirimu. Hancur dengan izin Allah, tenggelam di telan bumi. Apalagi cuman kalian rezim-rezim. KPU curang, rezim curang, penguasa curang. Wallah. Ayo temukan saya di Masjid Istiqlal, kumpulkan semua rezimnya itu, mubahalah dengan saya. Kalau saya yang bohong, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, istri, cucu, cicit, 7 keturunan saya dilaknat sama Allah. Tapi kalau kalian yang curang, KPU yang curang, rezim yang curang, bapak, ibu, kakek, nenek, istri, anak, cucu, cicitmu diazab sama Allah. Ayo. Kenapa? Kan mubahalah juga hukum dari Islam, bagian dari Islam. Sama ketika pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran. Apa bedanya? Takbir. Kasihan panitia Australia itu nangis. Udah kadung persiapan, seneng. Visa 3 jam keluar, seneng. Udah pasang banner, sudah siap. Dolim, ya, masa paspor disita? Dolim. Alasannya karena saya sudah status tersangka. Dulu waktu di Hong Kong saya belum tersangka. Alasan yang dibuat-buat. Tersangka pun gara-gara laporan Banser. Bansernya itu loh sekarang yang laporkan saya itu sekarang nggak jadi apa-apa di Palu. Bahwa akan diberi gelar karena memang sifatnya spontan. Dan beliau-beliau itu ada dua orang di sini yang akan kita beri gelar malam ini. Dan itu adalah Kiai Haji Gus Nur dan satu lagi Bapak Haji Herman Nawas. Nah, ini bukan mau ambil muka, bukan hanya sekedar memberikan gelar, tapi memang melihat lacik tangan. Salamogo, kekuatan dakwah, girohnya, semangatnya, dan ini tidak kita puji-pujikan sebelumnya, tapi memang spontan malam ini. Jadi memang kita berbeda dengan pemberian gelar yang sifatnya mungkin mencari prestasi, mencari jabatan, tapi ini adalah mencari ridha Allah. Jadi memang spontan dan akan kita berikan kepada beliau berdua. Lai setuju ibu-ibu bapak-bapak, seluruh hadirin. Takbir. Nah, ini adalah cara mudah dalam Islam. Tidak perlu memotong kerbau dan segala macam. Tetapi ini adalah gelar yang akan diberikan untuk menuju akhirat, mendapatkan jannah, mendapatkan surga karena membantu Islam, membela Islam, aksi bela Islam. Takbir. Pertama, saya minta Kiai Haji Gus Nur berdiri di depan. Sini aja, Kop. Kemari. Sini. Kemudian Bapak Haji Herman Nawas di sini boleh juga. Untuk berdiri di depan menghadap ke jemaah dan akan diserahkan oleh Sekjen MTKAM Bapak Al-Khaidir Khatib Melano pertama kepada Kiai Haji Gus Nur, gelarnya Tuanku Sri Rajo Baga Kabanaran. Jadi baga dalam arti kata berani. Bukan baga sembarang baga, tapi baga untuk memperbaiki keadaan. Baga ya. Kebenaran. Nah, jadi memang basuluh matuari baga langgang mato orang banyak. Saciok ba ayam sadanciang ba basi. Jadi awak mencari beliau kebenarannya luar biasa dan ini memang dibutuhkan oleh umat sebagai penyuluh. Maka sebagai lembaga adat dalam memberikan pituah tentu kita punya kisi-kisi yang dilindungi oleh hukum secara pemerintahan, secara negara, pasal 18 ayat 2. Jadi kepada Kiai Haji Gus Nur kita berikan Tuanku Sri Rajo Baga Kebenaran. Mohon dihafal nanti Pak. Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Silakan Pak Sekjen. Takbir. Satu lagi. Yang Pak Herman mana?
Baik, sedikit lagi kepada Bapak Haji Herman Nawas yang begitu bersemangat, dan kita lihat kiprah beliau beberapa tahun belakangan ini dengan adanya zona pendidikan, kemudian membantu setiap dakwah yang hadir di sini dengan berbagai macam bantuan beliau baik moral maupun material. Maka kehadiran Kiai Haji Gus Nur pada malam ini juga adalah berkat kegigihan beliau berkomunikasi untuk bisa hadir, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah rahimakumullah bisa menyaksikan Kiai Haji Gus Nur bersama Bapak Haji Herman Nawas di depan kita pada malam ini menerima penghargaan gelar kehormatan. Takbir. Pada Bapak Herman Nawas kita beri gelar Datuk Sri Mangkuto Alam. Jadi Mangkuto Alam inilah mahkota alam yang menjadikan beliau ini orang yang memberikan pencerahan dan penerangan kepada alam dengan dakwah. Beliau mempunyai fasilitas, beliau memberikan bantuan sehingga menjadi mahkota bagi kita semuanya. Nagari Bapak Ga Undang, kampung halaman Bapak Ga Adat, jorong jodusun Bapak Ga Bue, tiok suku banantu adat limbago orang Bapak Ngulu. Tasabui pituahnya nan barek samo dipikuan nan ringan samo dijinjang, kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun. Tasindorong jajak menurun, tatuk jajak mendaki. Sarak jo ada tasusun, bumi sanang padi menjadi. Jadi beliau secara adat banyak sekali kiprahnya. Jadi insya Allah tidak memberikan kesan ria, tetapi motivasi semangat kepada beliau untuk tetap sampai Allah memberikan jannah kepada beliau-beliau berdua. Dan kita semua di sini juga ya. Amin. Amin. Jadi Pak Herman kita berikan gelar Datuk Sri Mangkuto Alam dan akan diserahkan oleh Ustadz Ibnu Akil sebagai Ketua Paganagari. Mohon diingat. Pak Datuk gelar ini sebagai doa mudah-mudahan betul-betul jadi mahkota alam di dunia dan di akhirat. Amin. Setuju semua memberikan gelar kepada beliau? Mau memanggil beliau Datuk Sri Mangkuto Alam? Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Pak Herman. Ya. Baik saudaraku, saya tidak mau komentar apa-apa. Terima kasih gelarnya. Ini amanah yang sangat berat. Doakan saya mudah-mudahan bisa membawa amanah ini sampai akhir hayat saya. Di balik amanah ini ada beban. Berarti saya nggak boleh jadi orang munafik sampai kapanpun. Saya nggak boleh jadi penjilat sampai kapanpun. Nah, melalui mimbar yang terhormat ini saya ingin sampaikan satu lagi. Saya belum terima dan belum ikhlas Datuk kalau paspor saya ditahan. Kalau cuman nggak bisa ke Eropa, nggak bisa keluar negeri nggak masalah. Tapi kalau sudah nggak bisa umroh, saya nggak terima. Kalau tidak dibatalkan ini, saya doakan semuanya rezim-rezim dilaknat sama Allah. Ya, kalau sampai paspor saya tetap disita, masjid ini jadi saksinya. Bukan karena Eropa, tapi umrohnya yang saya beratkan. Maka siapapun imigrasinya, rezimnya, menterinya, polisinya, presidennya, 7 turun diazab sama Allah. Hanya itu mudah-mudahan dikabulkan. Tapi kalau dibatalkan, mudah-mudahan mengampuni Allah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga paspor Ustadz Gus Nur segera diberikan ke beliau dan itu hak beliau. Kita doakan Ustadz Gus Nur dijaga, Allah yang akan menjaga. Amin dan amin. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Beliau tetap semangat, tetap bangga, tetap berani untuk menyatakan kebenaran itu sebagaimana ditulis dalam Al-Quran. Mari kita bacakan Al-Fatihah buat beliau. Insya Allah dalam waktu dekat paspornya sudah ada di tangan Bapak, Pak. Kemudian beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Fatihah.
Terima kasih Pak Irfanda, Pak Agil. Terima kasih Pak. Baik, mudah-mudahan ini akan membawa pencerahan dan kejayaan Islam, dan kita akan menggulirkan di seluruh provinsi di Indonesia ini, di mana ada orang Minang di rantau ataupun di ranah, untuk betul-betul menjaga NKRI, karena founding fathers di negara kita ini 75% adalah orang Minang. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.